Halo, adik-adik sudah join semua? Sudah. Baik, akan saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini masih pertemuan pertama, pasti belum ada yang kenal saya. Saya memperkenalkan diri dulu ya, adik-adik ya. Saya Muhammad Artian Pramudana dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya mengajarkan mata pelajaran teknologi SASIS. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai roda dan ban. Saya akan mempresentasikan sebentar, tunggu sebentar. Apa sudah terlihat, adik-adik? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, saya mulai ya. Jadi di sini pembahasan saya yaitu roda dan ban. Yang pertama, pengertian roda dan ban. Roda adalah suatu objek yang berbentuk lingkaran yang bersama dengan sumbu dapat menghasilkan suatu gerakan dengan gesekan kecil dengan cara bergulir. Contoh umumnya ditemukan dalam penerapan dalam transportasi. Sedangkan roda sendiri itu terdapat dua bagian, yaitu yang pertama velg dan yang kedua adalah ban. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah ban, di mana yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada fungsi ban, tuntutan atau syarat ban, bagian-bagian ban, jenis-jenis ban, ukuran ban, dan kode ban. Untuk fungsinya sendiri, ban untuk menjamin kendaraan berjalan nyaman dan aman dengan mengurangi hambatan-hambatan gelinding roda. Nah, untuk memenuhi fungsi tadi maka diperlukan tuntutan atau syarat ban. Nah, adapun syarat ban itu yang pertama mampu menahan berat kendaraan dan muatan dari atas maupun bawah. Nah, kemudian mampu meredam guncangan dan getaran. Kemudian memiliki kemampuan traksi yang besar. Kemudian tahanan gelinding kecil. Kemudian mampu menahan gaya memanjang, meneruskan fungsi pengereman dan traksi ke permukaan, kemudian mampu menahan gaya dorongan dari samping kiri dan kanan, yaitu untuk mengendalikan arah gerak saat belok zigzag. Kemudian bagian-bagian ban, untuk bagian-bagian ban ada 13 bagian ya, bisa dilihat pada gambar itu ada nomornya 1 sampai 13. Ya, untuk yang pertama adalah kaki ban, kemudian ada dinding samping, ada bahu, ada telapak ban atau tread yang menempel pada aspal. Kemudian nomor 5 adalah karkas, kemudian nomor 6 adalah garis pelek, nomor 7 lilitan kawat atau inti, kemudian 8 brentu, 9 karet bagian dalam, 10 sabuk penguat, 11 sabuk pengaman, 12 lapisan karet dalam, dan nomor 13 karet penguat. Nah, kemudian jenis-jenis ban. Nah, yang pertama dari penggunaan ban dalam. Ada yang menggunakan ban dalam dan ada yang tidak menggunakan ban dalam. Yang memiliki ban dalam mempunyai kode yaitu tube type. Kemudian pentil melekat pada ban dalamnya. Sedangkan kalau tanpa ban dalam biasanya mempunyai kode tubeless. Nah, pentilnya melekat pada peleknya. Kemudian yang kedua, menurut konstruksi atau struktur karkasnya. Yang pertama ada ban bias atau diagonal. Itu terdiri dari beberapa lapisan lilitan karkas yang ditenun 300 sampai 600 terhadap garis tengah ban. Kemudian ada ban radial, konstruksinya terdiri dari dua bagian pokok, yaitu yang pertama lilitan karkas, kemudian yang kedua ada sabuk ban atau belt yang terdiri dari beberapa lapis ditenun 250 sampai 400 terhadap garis tengah ban. Nah, seperti pada gambar itu, yang atas adalah ban bias biasa, kemudian yang bawah adalah ban radial. Jadi dia memiliki dua lapisan, lapisan 1 dan lapisan 2. Kemudian untuk ukuran ban sendiri, untuk lebar ban itu dari samping terluar hingga samping terluar lagi itu adalah lebar bannya. Kemudian ada lebar telapak ban itu yang menempel pada aspal. Kemudian tinggi ban, kemudian ada tinggi tanduk pelek, ada lebar peleknya, kemudian nomor 6-nya ini peleknya, nomor 7 jari-jari roda alias dari
pusat dari yang mengenai aspal hingga ke tengah-tengah roda. Nah, kemudian cara membaca kode ban, karena ada ban tipe radial dan ban tipe bias, pembacaannya berbeda. Kalau ban tipe radial biasanya tulisannya kode bannya seperti ini, 195/70 HR14. 195-nya sendiri itu lebar bannya, kemudian 70 ini adalah aspek rasio. Aspek rasio tinggi bannya, 70% ini kan 70, maka 195 dibagi 70 adalah tinggi bannya. Kemudian H adalah maksimum batas maksimal kecepatan kemampuan bannya. Kemudian R adalah tipe radial, sedangkan 14 adalah diameter rodanya, wheel rim dalam satuan inci. Kemudian untuk ban tipe bias biasanya menggunakan kode 6.45 14 4PR, di mana 6.45 adalah lebar bannya, kemudian 14 adalah diameter bannya, kemudian 4PR yaitu maksimal muatan beban kerja bannya. Nah, kemudian yang pembahasan kedua yaitu mengenai pelek atau velg ya. Nah, pembahasannya meliputi fungsi pelek, tuntutan atau syarat velg, bagian-bagian pelek, jenis pelek, dan kode pelek. Nah, fungsinya sendiri adalah bagian dari roda yang berfungsi untuk menerima berat dan semua beban gaya yang ditimbulkan oleh kondisi jalan. Untuk memenuhi fungsi ini tadi, maka diperlukan tuntutan atau syarat peleknya, yaitu yang pertama kuat dan ringan, kemudian dapat memindahkan panas dengan baik, biasanya panasnya dari rem ataupun gesekan ban, kemudian memiliki perawatan yang mudah. Nah, kemudian ini ada bagian-bagian pelek, ini contohnya pelek kaleng ya, bisa dilihat sendiri itu bagian-bagiannya. Kemudian ke jenis-jenis pelek. Nah, ada dua, yang pertama menurut konstruksinya dan menurut bahannya. Kalau menurut konstruksinya itu ada pelek utuh, biasanya seperti pelek-pelek kaleng mobil, kebanyakan sih di mobil-mobil transportasi biasa ya. Sedangkan kalau pelek terbagi ini biasanya untuk truk, jadi dia ada beberapa piece velg. Jadi ada seperti tanduk peleknya, ada ruang sisi, ada ring penutup gitu. Biasanya di truk, bus itu biasanya menggunakan pelek terbagi. Kemudian kalau dari bahannya biasanya ada pelek baja atau besi dan pelek aluminium paduan. Kalau pelek baja atau besi ini biasanya dibuat dari baja yang dipres, dari lembaran baja yang digulung dan dipres. Kemudian kalau untuk pelek aluminium paduan ini dibuat dari paduan aluminium dan magnesium, biasanya lebih ringan dan tidak mudah berkarat. Nah, kemudian untuk kode pelek sendiri biasanya tulisannya adalah 6JX15H2, di mana 6 ini adalah lebar mulut pelek dalam satuan inci, kemudian J adalah tinggi tanduk pelek, X bentuk dasar peleknya, sedangkan 15 adalah diameter peleknya berapa inch, kemudian H2 hanya adalah ham atau bukit pengaman, 2 adalah jumlahnya yaitu 2 buah. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman, adik-adik? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ronaldi. Apakah iya, Pak? Nama saya Ronaldi NIM 34. Absen 34, Pak. Ya, apakah bagaimana? Ada perawatan khusus mengenai perawatan ban ya, Pak? Kalau perawatan khusus biasanya tidak ada ya. Yang pasti biasanya jangan terlalu sering terkena panas. Misalnya kalau misalnya memarkirkan kendaraan ditinggal yang lama, usahakan tidak terkena panas. Kemudian kalau untuk ditinggal lama, misalnya 1 sampai 2 tahun, usahakan untuk bagian mobil bawah itu didongkrak agar bannya tidak menempel pada lantai maupun aspal ya. Soalnya nanti ketika dia terlalu lama menempel, takutnya ban tersebut itu sudah lengket di alasnya itu tadi, sehingga menyebabkan ban itu cepat rusak. Kemudian perawatan khususnya juga tekanan angin ban itu jangan boleh sampai kurang dari batas minimal ya. Soalnya nanti ketika ban itu lebih kempes ya, omongnya kempes itu dia bisa pecah, terus juga bisa melukai dari velg itu tersebut. Gitu, Mas Rio ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi?
Kalau Ya, untuk pemakaian semir ban itu apa bisa memperpendek usia ban ya, Pak? kalau semir ban itu kan hanya di bagian sisi samping saja ya Mas ya. Itu Iya. sebenarnya tidak mempengaruhi eh, usia ban tersebut. Soalnya kan usia ban tersebut terletak pada tapak yang menempel pada aspalnya. Jadi tidak mempengaruhi Mas. Oh, makasih, Pak. Ya, siap, siap. Untuk yang lainnya, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, saya kira tidak ada yang bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya berikan penugasan saja. Nah, nanti kalian membuat tabel seperti ini. Ada gambar 1 dan 2. Nah, kalian nanti mencari ban dengan tipe radial dan ban diagonal, kemudian kalian identifikasi kode bannya, lebar bannya, aspek rasionya berapa, jenis bannya apa, diameter dalam bannya berapa, indeks kecepatannya berapa, dan indeks bebannya berapa. Nah, nanti kalian ban radialnya 1, ban diagonalnya 1. Nah, kemudian penugasan yang selanjutnya nanti kalian ini mengidentifikasi kerusakan pada ban. Kalian mencari 4 gambar ban rusak. Nanti kalian identifikasi kerusakannya itu seperti apa, penyebabnya seperti apa, jenis kerusakannya bagaimana. Nah, kira-kira paham semua ya tugasnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Ya. Udah biar nggak lama-lama, cukup di sini saya menerangkannya. Nanti selamat mengerjakan tugas. Nanti tugasnya jangan lupa dikumpulkan maksimal minggu depan ya, via email saya. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.